Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang gangguan haid. Gangguan haid yang sering terjadi pada seorang wanita. Ya, mungkin teman-teman sendiri pernah tahu atau pernah mengalami. Ya, ada beberapa wanita yang haidnya bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali, atau justru ada wanita-wanita yang haidnya justru perdarahan, ya, sebulan 2 kali atau mungkin 1 bulan penuh mengalami perdarahan. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang penyebab-penyebab gangguan haid yang seperti itu. Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke yang disebut dengan gangguan haid, saya mau review sedikit tentang bagaimana siklus haid normal. Ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang siklus haid itu biasanya dimulai pertama kali muncul itu pada usia 11 sampai kira-kira 16 tahun, ya, dengan durasi kira-kira 3 hari sampai dengan 14 hari. Dan juga jumlah perdarahannya, ya, kira-kira 1 hari itu ganti hanya 3 sampai 4 pembalut, ya. Kemudian tidak disertai dengan rasa nyeri yang hebat, ya. Mungkin dysmenore atau dilep itu biasanya hanya terjadi pada hari pertama atau hari kedua. Nah, itu yang perlu diketahui. Dengan siklus biasanya ya 21 hari atau sampai dengan 35 hari. Itu ring rata-rata haid normal. Nah, kalau ada kejadian entah itu jumlah darahnya, durasinya, atau siklusnya yang berbeda dari siklus normal, maka itu yang disebut dengan gangguan haid. Ya. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu begini, secara umum ya ada 2 gangguan haid yang sering terjadi. Yang pertama terlalu jarang, atau yang kedua terlalu sering. Yang terlalu jarang biasanya kita sebut oligomenore atau amenore, ya. Oligomenore itu artinya mens yang sedikit, itu terjadi kalau setiap siklus itu lebih dari 35 hari, ya, karena satu dan lain hal terjadi lebih dari 35 hari. Yang kedua adalah amenore. Amenore sendiri dibagi menjadi 2 bagian, ya, 2 jenis, maaf. Satu amenore primer, bila seorang wanita sampai dengan usia 16 tahun belum mengalami haid, sementara jaringan-jaringan seks sekunder yang menandai adanya hormon di dalam seorang wanita tersebut itu sudah keluar, misalnya payudaranya tumbuh atau rambut kemaluannya tumbuh. Sementara dia belum mens sampai usia 16 tahun, maka itu yang disebut dengan amenorea primer. Sedangkan amenorea sekunder itu adalah suatu kondisi di mana seorang perempuan yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya, kemudian karena satu dan lain hal, entah karena obat-obatan, KB misalnya, ya, atau karena ada masalah dari penyakit-penyakit di dalam tubuhnya sendiri, itu bisa mengalami amenorea sekunder. Jadi pernah haid, kemudian karena satu dan lain hal, selama 3 bulan berturut-turut tidak mengalami haid, yang disebut amenorea sekunder. Oke, itu contoh yang jarang haid, ya, yang siklus haidnya terganggu karena lebih jarang. Ya. Berikutnya adalah yang pada kasus yang perdarahan. Ya. Normalnya seorang perempuan itu haid kira-kira 3 hari sampai dengan 14 hari. Akan menjadi masalah kalau misalnya dalam 1 bulan ternyata haidnya 2 kali atau justru 1 bulan penuh. Nah, ini ada banyak hal yang harus digali. Ya. Biasanya ada masalah pada hormonal imbalance misalnya, ya, ada ketidakseimbangan hormon, ya, dan ketidakseimbangan hormon ini sangat erat kaitannya dengan berat badan, ya, tentunya dengan indeks massa tubuh, ya, atau body mass index, di mana pada kasus yang overweight atau obesitas, wanita yang memiliki berat badan berlebih begitu, ya, cenderung memiliki kadar hormon lebih tinggi. Karena apa? Karena bahan dasar hormon itu sendiri, hormon estrogen dan progesteron, ya, hormon yang melakukan regulasi haid, itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Jadi tentu semakin tinggi berat badan seorang perempuan, tentu ada resiko kolesterol yang semakin tinggi, maka estrogen dan progesteronnya pun, terutama estrogen, ya,
juga akan semakin naik, dan akan terjadi kekacauan, akan terjadi ketidakseimbangan kadar estrogen yang menyebabkan rahim itu memberikan respon yang tidak semestinya karena saking banyaknya paparan estrogen, sehingga menyebabkan perdarahan di luar siklus haid. Itu yang pertama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ya harus menjaga berat badan supaya tidak berlebih, karena memang pada kasus seperti itu sangat berisiko terjadi perdarahan. Kasus yang lain justru ini masih berhubungan dengan berat badan. Misalnya pada kasus yang underweight, ya, kasus yang orang itu kurus, di mana kadar kolesterolnya atau cadangan kolesterol atau cadangan lemak dalam badannya itu rendah sekali, misalnya body mass index-nya atau indeks massa tubuhnya di bawah 17 ya, atau di bawah 18 gitu ya. Itu justru berisiko dia mengalami haid yang jarang, ya, bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali. Karena apa? Karena cadangan lemaknya justru berkurang, sementara lemak itu dibutuhkan untuk memproduksi hormon. Kalau bahan baku lemaknya itu tidak ada, maka tentu tidak terjadi pembentukan hormon. Ya. Kadang-kadang juga terjadi pada atlet-atlet yang latihannya terlalu keras. Ya. Biasanya terjadi gangguan aksis, sehingga ada gangguan siklus haid. Dia menjadi lebih jarang haid. Ya. Seperti itu. Nah, kembali ke yang perdarahan tadi. Kalau kasus-kasus yang perdarahan, ada kemungkinan, harus dicari tentunya ya, ada kemungkinan ada tumor-tumor yang mengganggu atau ada benjolan yang mengganggu di dalam rahim. Sehingga apa? Sehingga setiap kali terangsang dengan hormon haid, hormon estrogen, itu terjadi respon yang berlebih. Ya. Perdarahannya menjadi lebih banyak, kemudian durasinya lebih lama, kadang-kadang justru nyerinya itu lebih hebat daripada dilep atau dysmenorrhea yang biasanya, karena dilep dan dysmenorrhea memang tidak bisa dihindari, pasti akan mengalami mungkin hari pertama saja atau sampai hari kedua, dan biasanya intensitasnya tidak sampai mengganggu aktivitas. Tapi kalau ada dilep atau dysmenorrhea yang misalnya sampai keringat dingin atau tidak bisa bangun ya, atau tidak bisa bekerja atau beraktivitas, maka harus diperhatikan, sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih dini ke dokter kandungan. Siapa tahu ada temuan-temuan yang perlu dilakukan intervensi sejak awal atau dilakukan terapi sejak awal, maka tidak sampai terlambat. Ya, itu ya kira-kira ya. Jadi pahami, kenali keluhan-keluhannya, kenali gejala-gejalanya, kemudian periksakan kalau memang teman-teman merasa ada masalah ya. Jadi itu tadi terkait gangguan haid ya, secara singkat ya. Kemudian untuk resikonya apa sih ya? Resikonya apa sih kalau terjadi gangguan haid itu ya? Oke. Pertama, biasanya pada orang yang mengalami gangguan haid itu bisa mengalami infertilitas atau ketidaksuburan ya. Karena apa? Pada kasus yang hormonal imbalance ya, ketidakseimbangan hormon, itu kita tidak bisa memprediksi atau tidak bisa seorang perempuan itu normalnya kan mengalami ovulasi ya. Sementara kalau terjadi hormonal imbalance, perdarahannya keluar tidak teratur, itu kemungkinan besar tidak terjadi ovulasi ya, atau ovulasinya sulit diprediksi kapan. Maka seringkali kasus seperti ini pasien mengalami atau wanita tersebut mengalami sulit punya anak ya, atau tidak subur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasusnya perdarahan banyak, ya tentu berisiko terjadinya anemia ya, karena kurang darah, anemia, kemudian mengalami keluhan-keluhan yang terkait anemia seperti lesu, lemah, letih, ya. Dan itu harus diwaspadai karena apa? Tentu anemia itu memiliki efek jangka panjang, bukan hanya jangka pendek dan jangka panjang yang kurang baik ya. Produktivitas berkurang, gangguan tidur, insomnia, bahkan nafsu makan turun, dan rentetan-rentetan komplikasi lain yang bisa berakibat fatal kalau dibiarkan. Jadi dua itu yang bisa seringkali dialami oleh seorang perempuan. Yang ketiga, ada yang namanya dysmenorrhea, tapi yang berlebih ya. Nyerinya itu hebat, bahkan pada beberapa kasus itu sepanjang haid itu nyeri hebat. Misalnya haidnya 7 hari ya 7 hari nyeri hebat, atau misalnya 14 hari haid, 14 hari nyeri hebat, bahkan ada yang setelah haid pun masih nyeri. Nah, itu yang harus diwaspadai kalau misalnya ada masalah di
rahim misalnya ya. Yang paling sering adalah endometriosis atau adenomyosis. Maka kalau teman-teman ada keluhan seperti itu, dirasakan, dipahami, dan sebaiknya jangan melakukan self medicine. Self medicine ini sekarang kan musim media sosial, mencari sendiri. Itu kadang-kadang kurang baik ya, karena kita menterapi diri kita sendiri tanpa memastikan dulu diagnosisnya apa, tanpa kontrol ke dokter. Jadi saran saya sih tidak melakukan self medicine. Kalau hanya mencari informasi supaya kita aware, silakan. Tapi tolong jangan melakukan pengobatan sendiri tanpa dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh dokter ya, karena kita tidak tahu apakah sudah benar terapi yang dilakukan oleh teman-teman sendiri ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk yang topik gangguan haid. Mungkin nanti akan dibahas lebih detail lagi tentang masing-masing penyebab tadi seperti mioma, adenomyosis dan sebagainya. Karena kalau kita terlalu banyak membahas, tentunya akan terlalu panjang waktunya. Baik, saya rasa itu topik kali ini. Jangan lupa terus ikuti channel ini dan subscribe, like, komen, dan share. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.